Ya, kita mulai saja teman-teman. Selamat pagi nih sebelumnya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Mantap. Jadi kembali lagi bertemu dengan Cerdas Hikmat di acara Jampang. Ini Jampang yang keberapa deh kira-kira? Wah, berapa kali ya? Pokoknya sudah sering Cerdas Hikmat dari Jampang. Tapi ini ada yang beda juga dari Jampang tahun ini. Apa nih? Apa tuh yang beda tuh? Jadi kalau dulu kan Jampang itu biasanya identik dengan ada permainan-permainan outbound atau mungkin rekoleksi-rekoleksi dengan para pastor atau para frater. Tapi Di Pratista ya di Pratista. Tapi sekarang itu beda karena sekarang online gitu, virtual. Ya, karena pandemi juga sih ya. Iya. Nah, jadi susah. Tapi ini salah satu bukti kalau Cerdas Hikmat itu tidak ketinggalan zaman gitu ya. Selalu berinovasi, menyesuaikan diri. Jadi kita mau kenalin diri dulu kan? Oh iya. Belum pada kenal. Dari tadi belum kenalan kita. Silakan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Andre Antonio ya. Saya dari kelas 11 di Cerdas Hikmat ini. Ya, semoga kita makin akrab di acara ini ya. Kenalkan, saya Jonathan dari angkatan 12. Saya kakak kelas Andre. Ya, semoga kita bisa aktif, bisa kenalan, atau teman-teman juga makin tertarik buat masuk ke sini. Ya, jadi itu ya perkenalannya. Mungkin ini kakak-kakak yang lain boleh kenalan juga ini, yang dari Cerdas Hikmat. Suruh Kristo boleh pertama? Boleh. Sebut nama paroki juga ini. Oh ya boleh. Nama saya Christopher Andri Saridalo, saya dari Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa. Ya, saya kelas 11, adik kelas Jonathan. Terima kasih. Halo, saya Legius Dwi Gangga, saya dari Paroki Sayap Suci Purwakarta. Saya masih kelas 10 ya, jadi saya adik kelasnya Jonathan dan Andre. Oke, perkenalkan nama saya Dionysius Gading Pepeninjati, bisa dipanggil Gading. Saya dari Paroki Santo Dilia Cicadas, Bandung. Saya teman seangkatannya Gangga, berarti adik kelasnya Andre dan Jojo. Dan juga Kristo. Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Saverius Beki. Saya berasal dari Paroki Santo Franciscus Saverius Dayakolot. Saya kakak kelas dari Andre, Gangga, dan Gading. Ya, jadi itu ya teman-teman yang akan menemani kita semua, yang akan berada bersama kita semua selama acara Jampang online ini ya. Semoga teman-teman tidak bosan gitu. Dan untuk mengawali serangkaian acara ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu gitu, teman-teman. Jadi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi ya Bapa. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di acara Jampang virtual ini melalui Zoom. Ya Bapa, dampingilah semua proses yang panggilan online ini. Semoga apa yang kami lakukan bersama-sama, apa yang kami bagikan, dan apa yang kami semua lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama. Doa yang kurang dari sempurna ini, kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi selanjutnya kita bakal ngapain ini, Jo? Sebelum itu, kita ini terlihat nih, Dre. Ya, slogan. Apa tuh? Jadi Jampang ini ada slogan yang dari tahun ke tahun selalu dipakai. Selalu sama gitu ya? Selalu sama gitu ya. Kasih tahu. Jadi, gini. Jampang 2021. Jadi imam, siapa takut? Iya, nanti dijawab sama teman-teman ya. Jadi jawabnya gitu nanti. Coba ayo open mic semuanya. Open mic semuanya. Kita coba. Ayo siap ya, siap. Siap. Jampang 2021. Jadi imam. Siapa takut? Mantap nih semangatnya. Mantap. Good. Ya, sekarang kita itu bakal lihat dari acara selanjutnya itu adalah mengenai sejarah seminari Cerdas Hikmat gitu ya. Jadi kita saksikan saja sekarang gitu. Ini bakal menarik sekali untuk diperhatikan ya teman-teman. Video pertama ya, yang dibuat oleh angkatan yang udah lulus. Ya, ini dia. Nah, jadi ini penampakan
tampak depan seminarinya. Ada tamannya, ini pintunya kayak begini nih. Sederhana tapi estetik gitu ya. Ada logonya gitu. Seminari Menengah Cadas Hikmat atau SMCH lahir dari prakarsa para pastur Ordo Salib Suci guna memiliki tempat pendidikan calon imam yang baik. Diresmikan oleh Monsinyur Hubertus Gomas OSC pada tanggal 19 Oktober 1947 silam, menjadikan seminari ini seminari tertua di Regia Jawa setelah Seminari Menengah Petrus Canisius Mertoyudan. Selama 73 tahun berdirinya seminari ini, setidaknya sudah banyak tempat yang digunakan sebagai rumah formasi. Di antaranya adalah Cicadas tahun 1947 sampai 1967, Lembang tahun 1967 Nanti setelah video sampai ini ditayangkan bakal ada 1969. penjelasan lebih lanjutnya ya. Ntar bakal ada Pasir penjelasan Kaliki yang tahun akan kami berikan gitu 1970 mengenai video ini sampai agar nampak lebih jelas. 1988. Bener kan? Gudang Utara tahun 1990 sampai dengan 2016. Dan hingga saat ini di Suryalaya Sari, Buah Batu. Seminari yang Jadi bertempat teman-teman, di pokoknya nanti Buah Batu sepanjang ini acara ini bakal merupakan kami seminari tayangkan dengan slideshow fasilitas yang atau lebih video-video menunjang kebutuhan mengenai Cadas Hikmat, dan nanti itu ada games. Nah, di dalam games ini pertanyaan-pertanyaan itu bakal seputaran apa yang sudah ditampilkan gitu ya. Ntar menarik lah pokoknya. Jadi disimak aja. Fasilitas tersebut tidak lepas dari dukungan Uskup Bandung, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC, demi tercapainya visi dan misi seminari untuk menjadikan seminaris yang dewasa dengan nilai-nilai kerohanian, tanggung jawab, kedisiplinan, kerapihan, kepekaan, ketekunan, dan kebersamaan. Melalui pengembangan pendidikan misioner yang berdasar pada spiritualitas belas kasih dan nilai-nilai keutamaan Kristiani. Nah, ini bisa dilihat kalau di Cadas Hikmat itu, jadi di luar pelajaran sekolah, di seminari juga dikasih pelajaran-pelajaran ya. Baik dari guru dari luar maupun sama frater-frater yang ada di sini. Pinter dan singa, serta semboyan silih asih, silih asuh, dan silih asah sebagai pedoman dalam proses formasi. Nah, itu tadi videonya ya. Cukup menarik bukan? Jadi sekarang kami bakal kasih penjelasan lebih lanjut. Ini Jonathan bakal kasih penjelasan lebih lanjutnya ya. Jadi silakan. Lalu teman-teman, apakah sudah muncul itu? Sudah. Ya? Oke. Jadi kita bakal jelasin lebih lanjut lagi ya, Dre, tentang sejarah seminari. Langsung aja, Dre, silakan. Ya, jadi sejarah menengah Cadas Hikmat gitu ya. Berdiri pada tanggal 19 Oktober tahun 1947. Diresmikan oleh Monsinyur Gomans OSC. Nah, lalu nama resmi Seminari Menengah Santo Teresa Padua ini disesuaikan dengan nama rektor pertama. Awalnya hanya untuk Ordo Salib Suci. Ya, jadi dulu Cadas Hikmat ini didirikan oleh Monsinyur Gomans OSC dan hanya diperuntukkan untuk calon-calon yang akan lanjut ke OSC. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah lebih terbuka. Sekarang udah bisa lebih terbuka, jadi bisa masuk ke ordo lain selain OSC, atau mungkin yang mau diosesan juga boleh ya. Ya,
Terus seminari Cadas Hikmat itu lebih lanjutnya bisa jadi seminari umum itu pada 1950. Mungkin karena suatu alasan jadi seminari umum. Lalu nama Cadas Hikmat itu baru ditetapkan itu pada tahun sekitar 1950 itu oleh salah satu orang pengajar yang bernama Bapak Eduardus Sabda. Nah, seminari Cadas Hikmat itu terkenalnya kalau dari dulu itu nomaden. Karena nggak pernah berhenti pindah-pindah gitu. Ini aja baru sekitar 17 tahun udah pindah tempat lagi. Nih, pada 19 Oktober 1967 itu pindah ke baru Ajak Lembang. Itu tempatnya itu sejarahnya katanya punya orang Italia yang dikasih pinjem lah istilahnya untuk kita seminaris yang waktu dulu. Lanjut, Bre. Nah, terus selanjutnya itu tahun 1970 sampai 1982 itu seminari ini pindah ke Pasir Kaliki. Nah, ini ada fotonya ini bisa dilihat. Pindah ke Pasir Kaliki terus ke Jalan Windu. Jadi pindah-pindah terus nomaden memang kita ini ya. Jadi kita bisa selalu menyesuaikan diri dengan tempat-tempat baru gitu teman-teman. Habis itu pada tahun 1990 Monsinyur Alexander Jajasiswaya itu menetapkan tempat baru yaitu Gudang Utara. Nah, di Gudang Utara ini ya cukup lama lah kira-kira ya kita seminari itu di sana. Dan sudah banyak juga lulusan-lulusan Cadas Hikmat yang dari Gudang Utara itu yang udah punya karya yang lumayan. Dan uniknya ya untuk bangunan di Pasir Kaliki itu sudah nggak ada lagi. Jadi selanjutnya ini tempat kita yang terakhir yang diresmikan 2016 oleh Monsignor Anton. Jadi tempat sekarang kita tinggal ini ya di sini udah lebih memadai lah, udah dengan internet yang bagus, dengan device-device yang bagus juga. Ya, lalu bisa dilihat juga nih wajah-wajah penuh kebahagiaan dari teman-teman gitu ya dari sini. Jadi ini bisa terbukti bahwa Cadas Hikmat itu memberikan kebahagiaan dan sukacita pada seminaris-seminarisnya gitu. Ya. Nah, ini biasanya nih pakai baju bebas seperti itu hari Sabtu teman-teman. Seperti hari ini karena kita bakal ada opera atau bersih-bersih seminari gitu. Jadi ya pakai baju bebas seperti ini. Nah, terus bisa dilihat juga kita tuh di sini ada mobil, ada kendaraan. Jadi nggak usah takut, nggak usah risau kalau misalnya tiba-tiba teman-teman itu butuh pergi-pergi ya, ada mobil kalau diizinin rektor gitu. Jadi Dria, kayaknya cukup segitu aja. Ya, jadi kalau kepanjangan rasa ya udah cukup ya ini. Selanjutnya ini ada siapa nih? Selanjutnya ini ada persembahan dari kelas 10 ya. Bakal ada house tour teman-teman. House tour Secara online gitu. Jadi kita karena nggak bisa ngeliat kan langsung ke seminari, jadi kita kasih lihat dari video nih di mana aja ruangan-ruangan yang ada di seminari dan tempat-tempat yang biasanya dijadikan ya spot-spot bagus lah. Halo para jemboan yang perkasa dan gagah. Nah, ini Kali ini kita sedang berada di seminari menengah Cadas Hikmat. Dan tepatnya kali ini saya sedang berada di bagian depan seminari menengah Cadas Hikmat ini. I will carry you home. I will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know. I will carry you home. Selamat datang di seminari menengah Cadas. Jadi ini kalau ada yang penasaran nih logo apa sih ini ada di mana-mana ya kan? Di pintu ada, di baju ada. Nah, jadi itu ada logo Cadas Hikmat gitu ya, yang bentukannya kayak salib terus ada daunnya, itu adalah logo dari Cadas Hikmat. Keren memang. Nah, ini adalah visi misi ini ada di tempat makan ya teman-teman. Saat ini kita sedang berada di lantai 1. Ruangan yang pertama adalah di bagian saya. Ruangan ini adalah laptop. Oke, jangan lupa ya teman-teman dilihat lagi nih, diperhatiin dengan baik-baik untuk nanti ada quiz biar bisa jawab. Nanti juga setelah video ini kita bakal tampilin slideshow juga ya, biar bisa lebih jelas gitu. Biar nanti waktu games itu nggak bingung. Nah, jadi mohon diperhatikan hal-hal detail-detail kecilnya gitu, karena ntar ada bakal muncul. Saat ini saya sedang berada di ruang refleksi, di mana pada setiap hari Jumat ataupun hari libur, di malam harinya kita akan bersama-sama melakukan refleksi, baik menonton film ataupun melakukan berbagai macam permainan. Jadi di sebenarnya ini biasanya kami itu di sini seminggu 2 kali itu
bakal rekreasi gitu ya. Jadi hari Jumat itu rekreasinya bebas, Kok jadi gua? main gitar Ya udahlah. atau apapun Ayo, itu. Tapi kalau kita Sabtu malam itu kita jalan-jalan di ruang di lantai rekreasi dua. yang tadi itu bakal nonton TV rame-rame gitu ya, nonton film. Oke, sekarang Kemarin itu kita kita udah baru ada di nonton Shang-Chi kelas ya, 10 teman-teman. nih. Ini adalah kelas gue sama teman-teman gue pada kelas 10. Oh iya, di kelas gue juga ada perpustakaan. Nah, ini adalah tampak dari tampak dalam kapel di Seri Singkong ya. Keren kan, estetik gitu. Biasanya kita melakukan segala kegiatan-kegiatan doa itu di sini ya teman-teman. Dari mulai doa-doa pada umumnya sampai ke meditasi juga ada di sini. I will carry you home. Ya. Jadi itu tadi adalah video house tour-nya ya. Jadi ini menarik sekali di Seri Singkong ini banyak sekali fasilitas-fasilitas menarik gitu ya. Iya, kan udah lebih lengkap gitu ya yang di sini, Andre. Ya udah banyak, ada perpustakaannya juga kan tadi. Ada Dari game nggak? perpustakaan, ya, Ada apa? Game. Apa itu? games ada. Nanti. Iya, Sabar. sabar. Terus tadi kan ada perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu isinya bukan cuma buku-buku pelajaran aja, teman-teman. Ada ya masuknya pelajaran sih, tapi ada buku sejarah tentang segala macam tuh ada di situ. Atau misalnya ada buku novel juga di situ ada. Karena Banyak lah. banyak pokoknya. Habis ini ada apa nih dia? Oh, mau dijelasin lagi ya lebih lanjut ya? Ya, sekarang bakal ada slideshow gitu. Saudara Gading. Gading. Langsung Oke, saja sama diluncurkan ada- gitu ya. Oke, apakah udah nampak ya? Udah. Sudah. Oke, tadi kan kita udah lihat videonya ya, videonya yang saya sama Garing. Sekarang saya akan jelasin tentang postur seminari dalam bentuk PPT. Kita langsung aja masuk ke ruangan yang pertama. Oke, jadi kalau kalian perhatiin nih, waktu di video tadi, pas Gading pertama buka pintu, ya, kita akan bertemu langsung dengan ruang tamu. Biasanya di sini ada tempat menerima tamu, bisa dari keluarga seminari atau siapapun. Langsung aja kita masuk ke ruangan yang kedua. Nah, ini bisa dibilang ruangan favorit ya, Ding ya. Di sini tuh kita bisa nonton film kalau hari Sabtu malam, atau kalau Jumat malam juga bisa main catur, main kartu ya. Siapa yang suka main poker atau Uno, ini bisa di sini. Dan kita bisa nyanyi-nyanyi juga di sini. Oke, kita masuk ke rafter. Rafter itu ruang makannya disebutnya juga. Ini kita makan pagi, siang, maupun malam di sini bersama rektor. Biasanya juga kalau di pagi hari ini kita PJJ ya. Jadi bisa dijadiin tempat PJJ tuh pada foto bagian kiri. Teman-teman kita sedang PJJ. Oke, kita masuk ke ruangan yang keempat. Ini taman bagian dalam. Kalau tadi kalian lihat video paling pertama dimulai itu adalah taman bagian luarnya. Nah, ini taman bagian dalam nih. Keduanya memiliki kolam. Itu di sana ada patung ya. Itu di bawahnya ada kolam tuh, ada ikan koi di situ. Taman-taman ini juga biasanya dipakai untuk acara-acara di luar ruangan. Gimana? Oke, langsung kita lanjut aja ke ruangan selanjutnya. Bakal dijelasin sama teman saya, Gading. Silakan, Gading. Terima kasih banyak. Nah, seperti yang tadi juga sudah muncul pada video sejarah kalau tidak salah, ini tuh lorong kamar ya. Nah, di setiap lantai itu terdapat 4 kamar. Nah, di satu kamarnya itu akan diisi oleh 3 sampai 4 orang.
Lalu selanjutnya, nah yang selanjutnya ini ruang kelas. Nah kebetulan di gambar kita ini ruang kelasnya itu kebetulan ruang kelas 10, yaitu ruang kelas yang dipakai saya dengan Gangga dan angkatan saya. Nah, di tempat ini tentunya kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran baik dari sekolah dari SMA Santa Angela, karena seperti kita rasakan bersama saat ini dalam keadaan pandemi kita sekolah secara jarak jauh atau PJJ, ataupun kita mengikuti pelajaran seminari seperti sejarah gereja dan kitab suci dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin salah satu tempat yang mungkin menggugah hati gitu ya buat teman-teman untuk semakin tertarik masuk ke sini ya. Nah, di seminari ini tuh ada ruang band. Ruang band ini menjadi salah satu fasilitas yang dapat Nah, di ruang band ini tentunya ya main musik lah ya. Bisa bikin musik atau main-main musik, nyanyi-nyanyi bersama gitu ya. Nah, tapi di waktu yang tepat ya. Jadi jangan pas lagi pelajaran sekolah malah main band gitu. Aduh. Nah, yang ruangan terakhir ini adalah kapel. Di tempat ini tentunya para seminaris akan mendalami kerohanian mereka, baik dalam pelayanan Ekaristi, ibadat, dan lain-lain seperti devosi secara pribadi ataupun doa-doa pribadi lainnya. Sekian dari host tour. Ditunggu di sini ya. Kami tunggu di sini. Terima kasih. Terima kasih Saudara Gading dan Gangga. Wah, tadi menarik banget ya sih. Keren ya. Keren-keren ya tempat di sini. Iya, kira-kira nih saya mau nanya nih untuk teman-teman sekalian ini untuk Bagus Bagas ya. Hai. Kira-kira nih tempat yang paling menarik yang mana ya? Ruang apa? Ruang menonton TV. Suka nonton Pas santai. Ya, Iya. ya emang santai itu emang enak ya. Kapel gimana nih? Aduh, pasang gimana ini? Kapel bukan tempat favorit. Itu tempat berdoa. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Ruang band, kalian main musik ya? Jarang sih. Kadang-kadang. Oh, Joses mana Joses? Ya, Joses, ini kira-kira ruangan yang paling kamu suka ini yang mana? Dari sekian banyak ruangan dari gitu ya. Oh, mandi. Kenapa Mas? Kalau kesulitan mungkin bisa ditulis di chat ya. Oh iya teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan dicatat dulu ya. Nanti kita kasih seksi tanya jawab. Yang mau nanya apa aja boleh tanya nanti. Nah, sekarang setelah kita house tour gitu ya, tadi kan menarik banget tuh house tour, apalagi yang pembawa house tour itu tadi ganteng-ganteng ya. Nah, sekarang habis house tour itu ya habis house tour sekarang kita bakal ke video keunikan seminari Cadas Hikmat. Jadi ada beberapa hal unik yang membedakan seminari ini dengan seminari lainnya, dan bakal kita tayangin di video sekarang ini. Jadi ini bagian depan sebenarnya juga ada garasinya ya, ini garasi sepedanya nih, nah ini sepedanya. Jadi untuk teman-teman gak usah malu gitu, ke sekolah Angela pakai sepeda nggak apa-apa, keren sepedanya bos, mantep pokoknya. Nah ini adalah pamong kita untuk sekarang ini ya, adalah Frater Farid. Ini dia dari OSC ya. Ini mantap banget pamong ini teman-teman, sangat wah sekali ini. Jadi kita tuh makan dengan formator tuh sedekat ini teman-teman, sangat dekat sekali. Jadi segala hal bisa diumumkan dengan formator jadi di meja makan. Nah terus hal menarik juga ini adalah kan satu kamar itu 4 orang. Nah itu tidak dipisah-pisah antar angkatan. Jadi di sini tuh ada 4 kasur, bisa campur-campur angkatannya. Nah ini angkatan 72 kan tadi 73. Nah terus ini juga ada angkatan 74 gitu ya, yang baru masuk. Jadi di kamar ini juga bisa belajar bareng gitu, bisa tanya-tanya ke yang kakak kelasnya gitu, mungkin materi sekolah tuh kayak gimana.
nggak ada senioritas di sini ya, teman-teman. Sekali lagi, kita sangat mengharamkan hal itu. Dan keunikan yang paling unik dan membedakan dari seminar lain dan yang paling mencolok adalah kalung gitu ya, teman-teman. Di seminar itu sebagai identitasnya kita menggunakan kalung, gitu. Kalung Cadas Hikmat yang bentukannya kayak tadi itu ya. Keren lah pokoknya. Ada berbagai macam hal yang unik-unik gitu ya. Keren banget ya, bro. Iya, pokoknya beda banget, Pak. Dan ada ada juga terus tadi ada yang nggak masuk gitu ya. Di situ adalah kalau kalian udah masuk dan udah naik ke kelas 11, kalian bakal kasih ini ya. Nih, ini dia. Ada pin Cadas Hikmat. Gitu ya. Jadi ya pokoknya banyak hal menarik yang bakal dikasih dari seminar ini ke kalian gitu ya. Tapi favorit lu, Dre, yang mana, Dre? Favorit jelas kalung dong, teman. Iya, karena perjuangannya sangat lumayan untuk dapat kalung ini ya. Kebanggaan nih. Kebanggaan. Ya, jadi ini kalung ini hal yang membedakan Cadas Hikmat dengan seminar lain. Nah, sekarang untuk selanjutnya bakal ada penjelasan lebih lanjut dari teman kita Christopher mengenai keunikan seminari gitu. Jadi untuk saudara Kristo bisa langsung saja digaskan gitu. Silakan. Oke, siap. Sebentar ya, tunggu. Ntar di slideshow ini bakal banyak hal yang lebih dijelasin secara detail ya. Jadi teman-teman ntar perhatikan aja. Udah. Ntar di sesi games itu bakal dikasih pertanyaan yang berdasarkan video-video dan slideshow yang ada gitu. Pokoknya menarik lah. Sebentar, maaf ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Jadi saya akan menjelaskan gitu. Apa aja sih keunikan-keunikan yang ada di seminari kami, Seminari Menengah Cadas Hikmat. Judulnya aja lain dari yang lain. Hashtag seminari gue beda. Lanjut. Nah, yang pertama itu maaf. Nah, kita langsung pertama aja. Yang pertama itu ada identitas kami. Identitas kami sebagai seminaris dari Cadas Hikmat itu bisa dibedakan kalau misalnya kita pakai kalung. Ini kalungnya. Kalungnya tuh bentuknya logo gitu. Logo dari Cadas Hikmat ya. Ada 2 daunnya gitu. Ini juga ada filosofisnya, ada artinya. Cuman kalau saya jelasin juga kepanjangan. Jadi ya kalau misalnya kalian yang udah masuk Seminari Menengah Cadas Hikmat, nanti setelah beberapa bulan gitu kalian bakal dikasih kalung ini sebagai tanda kalian sudah resmi, udah sah gitu jadi seminaris di Cadas Hikmat. Kalian juga dikasih tanggung jawab buat ngejaga, nggak boleh sampai hilang kalungnya. Sama kalau misalnya ada kegiatan gitu dipakai terus. Terus kendaraan kita juga bukan sembarang kendaraan. Kendaraan kita berbeda dari yang lain. Kita selalu memakai sepeda kemana-mana. Jadi seminaris itu dikasih sepeda sama seminari gitu ya. Seminari udah nyiapin 33 sepeda. Itu banyak banget. Ada 33. Nah biasanya sepedanya dipakai kalau misalnya kita mau sekolah. Kayak tadi ada di video penjelasan itu. Kita pakai sepeda itu. Terus kalau misalnya mau jalan-jalan dalam kota. Terus kalau misalnya ambulatio itu jalan-jalan ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya dulu itu sih sering ambulatio, cuma karena sekarang lagi pandemi kita udah jarang ambulatio. Terus kamar, tempat favorit para seminaris kayaknya sih saya aja yang favorit ya, Istana Rebahan. Jadi di mana di seminari kami ini ada 8 kamar total di 2 lantai. Satu kamar itu isinya 4 orang. Di kamar ini biasanya bisa tidak tergantung dengan satu angkatan gitu. Jadi ada pluralisme. Jadi di mana satu kamar tuh
bisa ada 2 orang dari kelas 10, 1 orang dari kelas 11, terus 1 orang dari kelas 12, nah gitu. Biasanya diacak, jadi nggak mungkin satu kamar isinya satu angkatan semua, gitu. Terus udah gitu, kalau makan gitu. Kita tuh makan tuh pasti bareng sama formator. Jadi relasi kita, kedekatan kita dengan formator tuh pasti udah deket banget. Karena dari makan aja kita satu meja. Jadi pasti kita bisa ngomongin apa aja, kayak misalnya ngomongin hidup formasi, ngomongin dulu formator waktu masih di seminari gimana. Jadi kita bisa nambah pengalaman baru juga. Gitu. Ya, sekian dari keunikan-keunikan Seminari Cerdas Hikmat. Sebenarnya masih banyak banget keunikan-keunikan yang ada. Cuman kalau bisa dikasih tahu semua, nanti nggak selesai-selesai slide-nya. Karena saking banyaknya. Sip, baik. Terima kasih. Saya Christopher. Selamat pagi. Terima kasih Christopher, terima kasih. Mungkin dari apa yang sudah dijelaskan ada yang ingin diperdalam, Jo? Dari kalungnya mungkin ya? Iya, kalau bukan identitas kita ya. Nih, kalau kalian bisa lihatnya kalung ini, gambarnya itu lambangnya itu salib sama ada kayak daun gitu. Daun itu artinya itu benih. Terus kalau salib, ya tentu aja kita kan Katolik ya, pasti kita bertumbuhnya pada salib. Karena kita juga mau jadi imam, kita mengarahkan diri kita pada salib. Jadi kalau digabungin, apa artinya, Bre? Jadi kalau digabungin itu, Cerdas Hikmat ini menumbuhkan benih-benih panggilan dan memusatkan segala usaha untuk menumbuhkan benih-benih itu kepada Kristus sendiri gitu ya. Jadi gitu. Jadi ada salib terus ada daunnya, itu kan keren ya, unik gitu. Benih dan salib. Menumbuhkan benih dalam salib gitu ya. Benih dalam salib. Selanjutnya apa nih, Bre? Nah, untuk selanjutnya kita bakal ada main games nih teman-teman. Iya, ini bagus kayaknya kalau udah kayak semangat gitu. Udah semangat gitu ya games ya. Iya, padahal belum loh. Padahal bohong. Ya, jadi simak. Sekarang itu kita bakal ada video kegiatan seminari, teman-teman. Jadi di seminar itu kita ngapain aja sih kira-kira ya kegiatannya? Jadi di seminar itu kerjaannya dulu saya kira itu gitu. Masuk seminar itu saya kira bakal berhubungan dengan doa terus. Ternyata tidak, teman-teman. Ada hal yang lebih menarik lagi. Maksudnya ada hal yang menarik lainnya daripada sekedar yang saya pikirkan atau mungkin teman-teman sekalian pikirkan. Jadi ya inilah video kegiatan seminari. Enggak sih pagi-pagi yang itu tuh yang briefing kemarin masih kapan dari pagi nah biasanya tuh ini waktu lagi ini ya teman-teman lagi istirahat. Nah istirahat sekolah tuh biasa karena online kita gunakan waktunya untuk makan snack dulu teman-teman di meja makan bareng-bareng. Nah, itu kita kalau bangun pagi itu jam 4 teman-teman. Biasanya emang ada teman yang bebal seperti ini teman-teman. Dibangunin itu gak mau ya, ngeyel banget memang. pagi yuk mandi yuk. Biasanya motivasi untuk malas mandi itu yang paling sering di sini adalah dingin ya. Karena ada beberapa yang dari luar kota yang masuk ke Bandung itu masih belum menyesuaikan diri dengan suhu. Nah, jadi karena kasurnya hangat sekali dan suhu di luar dingin sekali, jadinya mereka sangat nyaman dengan kasur itu ya. Nah, ini tiap pagi juga ada opera pagi ya. Jadi sebelum melaksanakan aktivitas kita bersih-bersih rumah ya, sedikit-sedikit nyapu, ngepel, yang penting enak dilihat lah. Bangun, gue giga ini satu. Bangun. Mandi. Biasa tuh formator suka ke kamar-kamar. Jangan tapi ditiru, nggak sekeras ini ya, jangan ditiru, jangan ditiru, walaupun halus kita langsung bangun gitu. Jangan ditiru. Bangun, mandi. Ah, kerjaannya tidur mulu. Katanya jangan sare wae.
yang kerennya juga, walaupun dari banyak yang dari luar kota, karena mereka menyesuaikan diri dengan Bandung, banyak yang belajar bahasa Sunda juga. Di Sunda. Absen. Gibra. Saya jawab dia aja. Meanwhile, Nah, ini untuk PJJ ini ada manusia-manusia seperti ini ya Nah, teman-teman. ini salah ini. Ya, jadi memang banyak jenis musik yang seminaris ya, Panggil guru, dan Bro. disatukan. Bro. Gibra. Apaan? Dipanggil guru, absen. Udah ada. Dari tadi Gibra, dari tadi. Sekarang udah jam berapa? Aduh, astaga. Kenapa lu ngasih tahu? Jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru. Nih, ini adalah seragam sekolah ya teman-teman. Ya standar. Ini ada badnya nih SMA Santa Angela Bandung. Kan? Telat lagi. Ayo sih, nanti ngasih tolak. Serius apanya? Gua makan sini, lu jahilin, basah baju gua. Emang tadi kenapa sih? Jadi gini. Jadi ini kan kita ketawa-ketawa kayak happy banget ya. Tapi sebenarnya kita tuh punya banyak tugas. Teman-teman. Tapi walaupun kita punya banyak sekali tugas, kita tetap menjalani dengan penuh sukacita gitu ya. Karena ya inilah panggilan teman-teman. Mau seberat apapun tetap akan indah jika kita jalani dengan penuh sukacita ya. Dan tadi tuh bisa dilihat tuh tadi ada doa makan bareng-bareng ya. Nah tadi itu doa makannya bahasa Inggris teman-teman. Jadi di seminar ini tuh doa makannya seminggu sekali ganti bahasa. Ada bahasa Indonesia, habis itu bahasa Inggris, habis itu bahasa Sunda, dan ngulang lagi. Jadi ya beragam lah, sekalian belajar. Ya inilah tinggal aku konyol teman-teman ya. Kalau memang sedang iseng gitu, sedang bosan, ingin jahil memang seperti ini. Jadi tapi bukan berarti adanya kayak jahil-jahil yang negatif gitu. Ini hanya untuk have fun aja sebenarnya. Dan semua juga ketawa kalau di sini. Nah. Oh, enggak ada. Aduh. Kenapa? Lu mandi. Woi. Ditiru, jangan ditiru. Jangan ditiru. Jadi walaupun masih sedikit jenaka gitu tapi resapi ya teman-teman. Yang seperti itu jangan ditiru gitu. Boleh tapi jangan sering-sering. Karena ya begitulah. Ini bisa lihat nih banyak foto-foto ya. Ini foto-foto. Jadi di Rafter itu ada galeri dia juga ya. Keren memang. Asem. Ini kerjaan siapa ini? Nggak tahu. Nggak. Ini kerjaan sekolah ini. Iya tak. Jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru, tiru. Ya inilah kreativitas anak-anak Sada Sigmat ini dalam membuat sesuatu. Oh ya ngomong-ngomong nih helm sepeda teman-teman. Jadi kan naik sepeda ya pasti ada helmnya dong ya. Nah ini biasanya udah telat nih teman-teman emang. a few minutes later, Starter, udah di poster. 2 hours later, Ini di slip udah beres kan? 8:01 p.m. Ya jadi itu tadi video kegiatan seminaris gitu ya. Memang unik-unik dibawakan dalam yang apa
bentuk yang sangat menarik ya, Jonathan. Iya, aduh, kegiatan kita sehari-hari kayak gitu ya, ketawa gitu aja. Ya, tapi walaupun kita ketawa terus kerjaannya, tugas beres terus teman-teman. Jadi harus itu. Jadi yang bisa diambil adalah walaupun kita selalu bersandar itu jangan lupain tugas teman-teman. Karena sesungguhnya tertawa itu bakal lebih nikmat jika memang tidak ada tugas sedikit pun gitu ya. Jadi kalau kita bisa plong kan enak gitu teman-teman. Jadi ya itu kegiatan seminari yang seenggaknya gambaran simpelnya lah yang paling sering dilakukan gitu. Ada yang mau jelasin nih nanti habis ini. Nanti bakal dijelasin sama saudara Weki ya. Ya, silakan Weki, boleh. Ya, langsung aja diluncurkan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan aktivitas kami sehari-hari di Seminari Cerdas Hikmat. Jadi, kami Seminari Cerdas Hikmat itu banyak yang bertanya, apakah kita di seminari itu tuh doa terus gitu, atau belajar terus, selalu serius? Ya, dilihat dari video tadi, doa ya seimbang lah, belajar. Meskipun banyak tugas kita tetap belajar. Selalu serius? Ya tentu tidak. Tadi banyak yang beraneka ragam gitu, ada yang pakai helm kemana-mana ya kalau kalian lihat. Jadi kita itu nggak selalu serius. Terus nah, jadi ini rutinitas kami sehari-hari di seminari gitu. Rutinitas kami sehari-hari kita lihat ada ekaristi, ada bangun pagi dulu jam 4. Kalau kalian masih tidur jam 4 pagi atau dibangunin mama, kita jam 4 pagi udah bangun. Terus ada yang masak, ada yang bersih-bersih, ada yang langsung mandi. Ada juga yang bebal kayak tadi, ya yang langsung ya masih tidur lagi, enak-enak terus dimarahin frater terus mandi. Terus jam 5 kita ekaristi untuk menyambut tubuh Kristus kita lakukan setiap hari. Sudah ekaristi langsung kita sarapan, makan. Sarapan ini kita lakukan dengan keadaan hening ya, atau silensium. Karena biar cepat makannya, kita lakukan dengan keadaan diam aja gitu. Terus sekolah jam 7.15. Kita sekolah jam 7.15 ini dilakukan secara daring, dan ada juga yang PTMT, pelajaran tatap muka terbatas gitu. Terus selama sekolah ada istirahatnya cuma 15 menit, jadi makan siangnya juga sebentar, nggak boleh nambah. Jadi kalau makannya cepat boleh nambah, kalau lama ya nggak usah gitu, daripada ngelamain. Astaga. Maaf. Terus habis sekolah makan siang kita mandi jam 4 jam 15.30 atau jam 3 sore, setengah 4 siang. Habis mandi langsung potus cibus itu minum, cibus itu makan. Jadi jam 4 sore ini kita snack. Terus jam 4.30 kita lakukan bacaan rohani. Bacaan rohani itu kayak bacaan rohani yang dilakukan secara hening atau tanpa ngobrol sedikit pun. Terus jam 17 ada studi 1 sama les pelajaran seminari. Ini biasanya kita ada guru yang ngajar atau frater atau pastor yang ngajar kita agar kita semakin banyak gitu wawasannya. Terus jam 18.30 kita lakukan ibadat sore atau brevir. Juga ada kompletorium. Jam 7 malam atau jam 19 kita lakukan makan malam. Makan malam jam 17 ini berbeda dari makan malam siang sama makan pagi gitu, sarapan. Karena makan malam ini kita lakukan secara have fun, ketawa-ketawa tanpa ada kekangan harus makannya cepat atau diem gitu. Kita bisa ngobrol atau curhat kalau mau, ya bisa dilakukan secara bebas gitu, gimana kehendak masing-masing. Sudah makan, kita langsung lakukan studi 2.
studi 2 ini kita belajarnya bebas. Mau di rafter, mau di ruang tamu, mau di ruang rekreasi. Yang penting kita lakukan studi atau belajar dengan baik. Terus sudah itu ada istirahat malam. Istirahat malam ini gak selalu jam 10 malam itu harus udah istirahat. Ada yang ke kapel dulu, beres-beresin alat misa buat besok. Atau ada yang bersihin apa suatu, beresin makanan. Ya itu kita lakukan biar besoknya tidak keteteran gitu. Biasanya jam 11 malam atau jam 23 kita harus wajib udah di kamar, udah tidur. Karena kita lihat bangunnya aja jam 4 pagi. Jadi kita harus tidur cepat gitu, biar besoknya nggak lelah saat sekolah. Nah ini rutinitas yang berbeda di hari Jumat. Maaf, bentar. Ini rutinitas. Kenapa balik lagi? Maaf. Kelebihan. Nah, yang ini baru rutinitas yang berbeda di hari Jumat. Kita lihat ekaristinya aja pakai bahasa Inggris gitu, biar kita bisa belajar bahasa Inggris. Kalian juga langsung dipimpin oleh rektor kita sendiri, yaitu Pastor Maman OSC. Terus yang berbedanya lagi, yang biasanya ibadat sore atau kompletorium, di hari Jumat ini kita meditasi. Ya meskipun cuma 30 menit, tapi meditasi ini berguna gitu buat kita. Terus setelah makan malam, bukan studi lagi, tapi kita ada latihan core atau latihan paduan suara bersama Pak Benny Paul yang tadi kita lihat videonya di awal, yaitu Here I Am Lord. Terus setelah latihan core, ini dia yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu rekreasi. Di rekreasi hari Jumat ini kita lakukan ya kayak main gitar, main catur, main kartu remi atau lain sebagainya gitu, kayak nyanyi-nyanyi. Terus kita lanjut di rutinitas yang berbeda di hari Sabtu. Hari Sabtu ini bangunnya lebih siang, tapi tetap pagi, yaitu jam 4.45. Terus dilakukannya di paroki. Terus seperti biasa ada sarapan. Yang bedanya ada eskul, teater, dan organ. Ini biar kita bisa mengembangkan bakat gitu. Jam 10 ada potus cibus, biasa snack. Terus jam setengah 11 ini ada opera manya. Opera manya itu kayak opera besar-besaran gitu. Seluruh bagian di seminari dibersihin. Jam 12-nya ada visitasi sakramen Maha Kudus. Jadi kayak ada yang mau meditasi atau berdoa, ya bebas gitu, nggak wajib. Terus jam 12.30-nya kita makan siang. Makan siangnya biasanya enak karena udah capek di opera manya, pasti makan apapun juga terasa enak gitu. Terus jam 3 ada THS. THS ini kayak ini eskul silat. Jadi kita juga di seminari diajarin bela diri. Meskipun kita mau jadi pastor, ya setidaknya kita jadi laki-laki tulen gitu, bisa bela diri. Terus jam 6 atau jam 18 kita lakukan Lexio Divina, sharing buku rohani atau sharing angkatan. Lexio Divina ini kayak kita ngebagiin apa yang kita tangkap dari bacaan Injil yang mau dibacain besoknya. Terus kalau sharing buku rohani, bacaan rohani, kita kayak udah baca setiap hari, terus kita sharingkan kepada teman-teman apa yang kita dapat. Kalau di sharing angkatan, kita ya saling mengatakan satu sama lain gitu, apa kalau ada unek-unek atau apa yang harus diperbaiki dari setiap angkatan itu. Terus jam 7 kita seperti biasa makan malam. Jam 8-nya, jam 20 ada eskul gitar. Jadi apabila ada yang berminat masuk gitar, bisa belajar eskul gitar ini sejam. Terus ada rekreasi jam 21. Rekreasi ini kita nonton film yang ada yang terbaru-baru ini. Selanjutnya kita lihat
ada kegiatan yang berbeda di hari Minggu. Kalau di hari Minggu ini bangunnya benar-benar siang, jam 6. Terus ekaristinya jam 7 di paroki seperti kemarin, di hari Sabtunya. Sarapannya jam 8.15. Dan di sini ada pelajaran-pelajaran seminari. Biasanya ada pelajaran seminari kayak liturgi, dokumen gereja, atau artikel yang baru-baru ini ada. Terus ada makan siang jam 12 siang. Terus ada tidur dari habis makan siang sampai jam 15.30. 15.30 ini kita mandi. Terus jam 16 ini potus cibus atau snack. Jam 5-nya, jam 17 kita mulai lagi untuk studi 1 atau ada pelajaran seminari seperti di jam 9.15. Terus jam setengah 7-nya ibadat sore, brevir atau kompletorium. Jam 7-nya ada makan malam. Jam 8 seperti biasa studi 2 yang bisa studi di mana-mana. Terus jam 10-nya ada istirahat malam. Ya, selanjutnya kita lihat les seminari itu ada 2, ada bahasa Inggris sama matematika. Bahasa Inggris ini biasanya diajarin kalau kelas 10 sama Miss Roro, kelas 11-12 sama Pak Kris Tepu. Terus kalau matematika kelas 10-11 sama Ibu Esther, kalau kelas 12 sama Ko Reynard. Nah, seminari itu ada ekskul yang tadi saya bilang, ada paduan suara yang dilatih sama Pak Beni Pau di hari Jumat. Terus ada organ itu pada hari Sabtu pagi sama guru yang mengajarnya. Terus ada gitar itu dilatih sama Pak Royke malam-malam jam 8 malam. Ada teater ini biar kita berekspresi gitu, dilatih sama Pak Stef pagi-pagi. Terus THS ini kita latihan bela diri supaya kita sehat fisik dan mental. Nah, ini ada pelajaran-pelajaran seminari, ada magisterium atau dokumen-dokumen gereja yang biasanya diajarin sama frater. Terus ada kitab suci, biasanya ada guru-guru kitab suci seperti Pastor Tony dan Ko Edi yang ngajarin kitab suci dari awal sampai akhir. Terus ada liturgi, biasanya diajarin sama pastor atau frater tentang liturgi yang biasanya kita jalani selama misa perayaan Ekaristi. Terus ada pelajaran spiritualitas, jadi kita belajar gimana gaya hidup kita yang baik gitu. Terus ada sejarah gereja, biasanya diajarin sama frater-frater mengajari bagaimana awal gereja itu. Terus sama kita juga diajarin artikel. Artikel ini kita dituntut untuk menulis suatu majalah gitu di Sabedoria. Sabedoria itu majalah milik seminari kita. Selanjutnya kegiatan lainnya. Biasanya di minggu kedua kita ada sidang akademik yang dijalani sama semua angkatan. Terus ada ambulasio atau jalan-jalan. Biasanya kita jalan-jalan ke mall-mall terdekat karena kita naik sepeda atau jalan kaki. Terus ada opera itu bersih-bersih, bukan opera teater gitu. Ini opera bersih-bersih, jadi kita harus bersih-bersih seminari biar seminari ini enak dipakai dan terlihat bersih. Terus biasanya di minggu keempat sama kelima ada olahraga. Biasanya kita futsal, pingpong, main basket, badminton atau bermain voli gitu. Terus ada rekoleksi di minggu pertama. Biasanya kita mengundang pastor untuk mengajar kita. Terus biasanya kita tugas di paroki setiap hari Sabtu. Tugas kayak bacaan lektor atau mazmur atau kur juga bisa. Terus kita biasanya bimbingan rohani di minggu keempat. Bimbingan rohani itu biar kita makin mantap dalam hidup panggilan. Terus yang terakhir ini ada rekreasi. Nah, ini film terakhir yang kita nonton itu Shang-Chi, film-film baru-baru ini gitu. Ditonton pada Sabtu malam. Terus ada main catur. Kita biasanya
main di rekreasi hari Jumat. Begitu aja kegiatan seminari. Terima kasih. Terima kasih Weki. Gimana Bre? Oh kayaknya padat banget ya kita di sini ya. Wah sibuk sekali gitu ya. Banyak banget asalnya ini, Jo. Sibuk emang. Tapi ya itu lagi, kembali lagi kalau memang panggilannya sudah mantep ya dan dijalani dengan sukacita ya santai aja, relax gitu boy. Dan tadi itu ada banyak kegiatan lain kan. Contohnya itu ada teater. Ya teater itu salah satu yang paling apa ya teristimewa ya di sini gitu. Jadi untuk melatih teman-teman kalau misalnya mau lebih berekspresi atau misalnya mau berakting, latihan acting gitu, bisa latihan nanti di teater. Dan biasanya untuk teman-teman kalau yang bisa dipilih pasur untuk biar bisa lebih pede lagi dirinya, biasanya nanti dimasukin ke teater. Boleh Bre dijelasin ke THS gitu, kita ngapain aja kalau THS? Oh iya, ini THS ini adalah salah satu hal yang unik juga ya. Jadi di dalam THS ini kita memang diajarkan bela diri ya. Memang untuk menangkal kalau ada yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Misalnya lagi naik sepeda terus kita tergelincir. Nah, salah satu teknik THS ini bisa digunakan untuk melindungi diri ya teman-teman. Walaupun pada dasarnya ini emang sepertinya terlihat seperti belajar untuk bela diri untuk bertarung, tapi sesungguhnya tidak teman-teman. Ini bukan untuk mukul orang lain ya. Ini hanya untuk ingat melindungi diri aja. Jadi jangan gunakan THS ini untuk malah nyari ribut gitu ya. Jangan malah jadi preman pasar gitu. Nah, terus di THS ini juga kita bakal dikasih outfit keren nih. Keren outfitnya, warna biru-biru gitu lah. Pokoknya mantep lah. Terus THS ini ada gunanya teman-teman. Jadi misalnya ada pentas nih di sekolah, nah kita bisa tampil nih. Kita matahin ada kikir itu. Nah, kita patah di situ, atau mungkin kasih penampilan lain dari eskul-eskul yang bisa kita tampilkan. Yang paling sering sih, wah, teater aja ya. Kayaknya teater ini udah berapa kali tampil dan kira-kira di mana aja nih? Setiap ada acara seminar itu teater pasti selalu tampil karena pertunjukan yang bagus itu ditampilkan oleh anak-anak teater gitu. Mereka biasanya bikin drama-drama. Kalau kalian pernah nonton nih acara 73, cari di YouTube kita atau di YouTube Komsos dulu ada, itu anak-anak teater itu ngetampilin drama yang bagus lah. Nah, keren-keren nih, nggak hanya acara seminar teman-teman. Kita biasanya eskul di sini juga berkontribusi untuk acara keuskupan ya. Jadi contohnya itu ada aksi panggilan yang baru-baru ini kayak kemarin-kemarin. Nah, seminar ini diundang untuk jadi yang ngisi acara untuk ya teater itu mantap. Terus ada pecah band juga, kita diminta tampil itu pecah band ya. Jadi ada ruang bandnya. Jadi kita pecah band ini kita kayaknya harus kasih tahu gitu. Oh iya, pecah band juga nih keren ya teman-teman, unik. Jadi seminar ini menyediakan ada gitar listrik, ada gitar akustik, bass, drum segala macam itu untuk kita agar kita itu bisa mengekspresikan diri lewat musik gitu. Dan hasilnya udah ada beberapa lagu ya yang udah diciptakan. Tadi itu ada di awal, ada Anggur Terbaik, ada Bersinar Kembali, dan ntar kita bakal bikin lagu-lagu lainnya yang setar membahana lah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya kemampuan musik, bisa disalurkan di sini teman-teman. Jadi kita anggota band bukan? Oh iya, ngomong-ngomong kita berdua juga nih salah satu ya termasuk anggotanya. Termasuk anggotanya. Jadi untuk teman-teman yang suka musik dan misalnya takut kalau masuk seminar ini tuh gak boleh main musik itu, wah masuk aja teman-teman. Malah di sini bakal lebih difasilitasi lagi. Difasilitasi. Selanjutnya apa nih, Bre? Kita ada acara apa lagi sih? Nah, untuk selanjutnya kita bakal lihat video yang memperdalam visi misi seminar Menengah Cerdas Hikmat. Nah, ini keren juga nih, kreatif ini ya. Memang teman-teman kita di sini tuh memang kreatif teman-teman. Jadi langsung saja kita ke videonya visi misi seminari. Time to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you.
ada ini ruang kedap suara ya teman-teman, ada ruang kedap suaranya di sini. Jadi mau latihan sampai genjreng sampai edan pun tidak akan mengganggu gitu ya, tapi ya mungkin bisa dikondisikan gitu ya. Nah, jadi kan kapel nih ada ekaristinya, jadi petugasnya tuh gantian-gantian teman-teman. Jadi semua kebagian tugas, mau lektor, mazmur atau nulis binar. Dan di sini itu kita dilatih untuk bisa lektor dan mazmur. Jadi yang belum bisa lektor dan mazmur itu di sini bisa dilatih dengan lebih dalam lagi teman-teman. Karena ya kita harus menunaikan tugas kita sebagai seorang seminaris gitu. Masa mau jadi pastor tidak bisa baca lektor gitu kan? Ya. Jadi di seminar itu ditekankan. Mantap kan Jo ini ya? Mantap bro. Nyanyi itu apalagi tuh paling ditekankan di sini. Lunten akang-akang Sarayana. Yo bangun yo. Bangun kamu tidur wae. Gimana kondisinya, brother? Udah mendingan. Kalian alhamdulillah. Udah nggak panas lagi kan? Udah nggak panas. Udah nggak panas. Terus sekarang udah mendingan berarti tuh. Udah dong. Buat malam dari minum. Udah. Sekarang mau ngapain? Mau tidur lagi. Mau Tidur istirahat. lagi. Berdoa dulu. Tahu. Aduh, Mendingan kita doa dulu. Katanya seminaris, Ntar tapi nggak berdoa. Apaan? Seminaris identitas kita loh. Seminaris kenapa sih doa? Lagi gini. Nggak usah tapikan-tapikan, udah doa dulu. Nah, ini sih. Kan sesuai sama visi misi kita. Ya nggak? Hidup sukacita dalam Kristus. Oh. Gimana kalau mau sukacita kalau nggak pernah berdoa? Ya juga ya. Dasar. Tapi kan main Nggak usah game. tapi-tapian, berdoa semenit Oh. 2 menit Tuhan juga ngerti. Christopher Andries. Ya Tinggal udah. ngomong. Ya udah doa. Ayo. Sok doa. Ayo. Orang sakit pimpin doa. Iya pimpin. Udah tahu lagi sakit gini suruh mimpin doa. Hele. Udah aja yang mimpin. Lemah alasan. Ya berdoa sekarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan. Dan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dek. Kan jadi doang susah banget. Ya, cuma ngomong doang. Tidur. Udah, makasih ya. Ya. Ini ya. Ah, emang gitu ya? Drek, ini jadi tugas ya? Apa? Iya, sekolah biasa project. Lihat deh. Ini gimana? Iya. Bre, Cuma dihapus. cuma dihapus, Pak. Parah. Gimana, Bre? Ya udah. Tanggung jawab. Ya udah. Nggak bisa, Buka Google, buka nggak bisa Google. gimana ini? Buka Google. Ya udah, benerin. Tanggung jawab. A few moments later. Tuh. Ya udah, tuta cepat. Ngomong nih, tinggal. Tuh. Nah, gitu dong. Jadi seminaris kada stigma itu harus tanggung jawab. Yaudah, makasih ya. Ganggu aja. Kristo, bangun udah jam 9. Aduh. Kenapa ya Allah sakit? Sakit apa tuh? Itu dari kemarin meriang. Ya ampun. Nih minum dulu obatnya. Ini tuh ada obat nih. Nih minum nih obatnya. Ini tau minumnya? Ya, makasih. Manjur loh nih tau obatnya. Cepat sembuh. Makasih ya. Ya, cepet sembuh ya. Iya, Sembuh cepet ya. sembuh tuh. Terima kasih. Sembuh. Ya. Tidur lagi istirahat. Ayo istirahat, istirahat. Aduh, angka mulu, MTK. Mau bingung gitu, ini gimana tuh kerjanya? Oh, Matrix. Ini kan pelajaran yang dikasih sama si ibu kemarin berkali-kali lagi. Ya iya sih. Gampang kali yang ini. Coba kerjain dulu sendiri. Enggak mau bantuin. Enggak lah, gue juga ada tugas nih. Lu nggak boleh gitu lah bro. Ya seminaris. Nggak ada spirit bantunya. Lu lupa misi seminar yang keempat apa? Lupa. Misi yang keempat tuh bilang melaksanakan kegiatan pendidikan secara optimal supaya kita tuh seminaris punya bekal. Gimana sih lu? Bukannya ngajarin bantuin temannya, ngasih kawan lu. Mau bantuin nggak? Nah ya udah sini biar susah paham. Nih lu lihat, ini kan materi kodro 3 kali 3. Ditambah saya juga positif. Oh, Gitu, ngerti nggak? Ngerti. Ya, aman. Terima kasih ya. Kalau bro. Saya di tingkat mobil sudah. Ya. Apakah ada yang disampaikan teman-teman?
Oke, kalau tidak ada lanjut. Ada ya, langsung saja ya. Jadi sekarang itu bakal memperdalam visi misinya visi seminari. Ya, langsung saja guys kan. Jadi kita itu diminta ya untuk hafal ya. Enggak sih, untuk menanamkan visi misi kita. Ya, halo, ada yang mau disampaikan? Ya, lanjut aja ya. Jadi visi Seminari Menengah Cerdas Hikmat itu adalah Seminari Menengah Cerdas Hikmat Santo Antonius Padua berkehendak menjadi rumah formasio bagi para calon gembala gereja agar hidup dalam Kristus dengan sukacita, berkepribadian dewasa dan tangguh. Nah, selanjutnya itu tuh visi itu menggambarkan bagaimana seminari itu pengen membentuk calon-calon yang baik lah untuk gereja Keuskupan Bandung maupun gereja seluruh dunia. Nah, lanjutnya itu ada misi-misinya. Misinya itu ada 4 kayak yang tadi ditampilin. Sebenarnya misi-misi itu hanya pengembangan dari misi yang tadi sih. Nah, misi yang pertama kalau kita lihat dari yang tadi itu Seminari Menengah Cerdas Hikmat itu berkehendak untuk mendampingi seminaris agar semakin mencintai dan hidup dalam Kristus dengan sukacita serta memiliki kedalaman hidup rohani dan kemantapan hidup panggilan. Artinya apa sih itu kemantapan panggilan dan kedalaman hidup rohani? Tentunya kan kalau mau jadi imam harus punya kehidupan rohani yang dalam gitu ya, dan cukup mencukupi gitu, mumpuni. Dan di Seminari Cerdas Hikmat itu disediakan bagaimana bisa menjadi seorang imam yang baik, mulai dari kehidupan rohaninya, bagaimana mencintai Kristus, itu semua diajarkan di sini. Dan tidak hanya diajarkan, tetapi dibuat kita itu untuk menghidupi itu bagaimana agar hidup dengan sukacita ya. Lalu misi yang kedua dapat kita lihat yang tadi itu adalah mendampingi seminaris untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang dewasa dan tangguh dalam hidup. Wah, kayaknya keren banget gitu ya, dewasa dan tangguh. Kenapa sih kita diminta tangguh dan dewasa? Kita tuh diminta tangguh dan dewasa tuh sebenarnya biar kalau misalnya nanti jadi imam itu diutus di tempat yang misalnya yang pedalaman atau yang susah-susah itu kita tangguh gitu, nggak mengeluh. Aduh, ini nggak ada ini, nggak ada ini. Jadi kita jadi imam yang tangguh lah, yang benar-benar menghidupi spirit Kristus yang hidupnya sederhana tetapi tangguh menjalani hidup gitu. Jadi kalau misalnya contoh-contohnya di seminari itu gimana kita mengolah hidup kedewasaan dan tangguh itu, misalnya aja kalau lagi dimarahin sama rektor gitu, kalau dimarahin rektor tuh gimana sih sikap kita? Apakah kita pundung atau apa sih? Itu hati gitu, baper gitu, atau tetap tangguh menghadapi ya memang saya salah gitu. Itu yang menjadi tantangan bagaimana mengolah hidup yang tangguh dan dewasa. Silakan Andre, lanjutkan. Nah, selanjutnya itu seminarian itu mendampingi para seminarisnya untuk membangun hidup komunitas dalam spirit silih asih, silih asa, dan silih asuh dalam semangat kasihlah seorang akan yang lain. Jadi silih asih, silih asa, dan silih asuh itu artinya adalah yang silih asih itu saling mengasihi satu sama lain. Jadi nggak boleh bertengkar ya ini teman-teman. Jadi kalau udah satu rumah ya gimana, masa mau berantem gitu satu rumah, mas ntar misalnya nih ya saya sama Jonathan tuh berantem baku hantam, tapi kan satu rumah kan canggung jadinya, ya kan, ntar ketemu terus setiap hari kan gimana ya, gak enak. Jadi silih asih itu saling mengasihi gitu ya. Tapi soal silih asah ini adalah yang dimaksud dengan di sini tuh nggak ada senioritas teman-teman. Jadi kita bisa belajar satu sama lain, saling mengasah keterampilan. Dulu itu saya sebelum masuk seminari itu nggak bisa main gitar teman-teman. Nah itu jadi di sini terbukti kalau ada mengasuh satu sama lain. Kalau ada yang sakit kita rawat bareng-bareng. Jadi bukan sakit ditinggalin kan, kasihan ya. Orang meriang kayak tadi kan mana bisa dia ngambil makan sendiri ya kan? Ya nggak bagus. Iya. Iya, jadi saling mengasuh itu penting di sini ya. Dan menjadi spirit Cerdas Hikmat. Terus kita juga mengutip dari Yohanes bab 15 ayat 17. Kasihlah seorang akan yang lain. Ya yang tadi itu ya, silih asih, silih asa, silih asuh. Kalau kita mengasihi sesama kan hidup bakal lebih adem dan penuh dengan cinta kasih gitu ya. Habis itu adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara optimal agar
seminaris memiliki bekal yang cukup untuk menapaki jalan hidup panggilan. Ya simpelnya jadi Cara Sekwan ini menyediakan fasilitas-fasilitas agar para seminarisnya ini bisa belajar dengan baik, teman-teman. Baik itu di sekolah di Santa Angela ataupun di dalam seminar ini. Jadi misalnya di Santa Angela gitu kita belajar tapi tahu-tahu kita belum nangkep nih materinya apa. Nah, kalau misalnya di seminar ini ada pelajaran tambahannya, kita bisa juga dijelasin. Misalnya di sekolah kita dijelasin bahasa Inggris tentang mixed conditional misalnya ya. Kita kagak ngerti nih. Nah, di seminar ini kita bisa dijelasin lagi sama guru yang bersangkutan. Jadi memang seminar ini itu memberikan bekal yang cukup untuk para seminarisnya. Pokoknya fasilitasnya mantap banget lah. Ngeri-ngeri memang ini ya. Ya itu ya, Dre, salah satunya keunikan kita juga. Sekolahnya di luar, terus ke Santa Angela gitu. Santa Angela itu salah satu sekolah yang di Bandung itu terkenal ya. Ya, cukup besar. Cukup besar. Kenapa Uskup mau nikolain kita di tempat yang bagus? Karena itu tadi. Memfasilitasi ya, agar berkualitas gitu. Oh, ngomong-ngomong soal Santa Angela itu, jarak dari sini ke Santa Angela itu 4 kilo ya teman-teman, 4 kilometer. Dan pakai sepeda. Nah itu satu hal yang menyenangkan kalau bagi saya. Karena ya kita bisa naik sepeda, ngerasain angin jalanan gitu. Jadi walaupun kita seminari, kita masih bisa ada di dalam jalanan gitu, pakai sepeda kan keren gitu kan. Kalau ramaian rombongan itu pakai sepeda itu katanya sangar teman-teman. Mantap lah pokoknya. Ya seru lah kalau kayak gitu, kita udah bareng-bareng semuanya. Sekarang kita mau ngapain sih, Dre? Jadi sekarang kita bakal tunggu nih ya. Mungkin bagus tahu sekarang kita mau ngapain? Mungkin bisa ngasih tahu ini. Kuis. Apa? Apa? Mau ngapain gitu? Kira-kira kita mau ngapain nih? Kuis ya. Iya, kuis. Kita bakal games gitu ya. Sudah ditunggu nih, langsung sumringah. Tapi sebelum games ini kurang Abdul kalau pada off cam gitu. Jadi tolong on cam dulu. On cam dulu dong. Biar kita bisa greget. Ayo on cam. Kan mau game. Kuis. Terus Yosafat. Nah kan kalau gini muka gantengnya kelihatan gitu loh. Jadi sembunyiin dong muka gantengnya. Ya jadi Joses, bro, udah siap belum? Kita bakal main games nih. Kita pakai quizzes ya teman-teman. Jadi mungkin bisa disiapkan dulu nih, masih ada waktu ya. Kita bakal quizzes, dipersiapkan. Ini nggak ada yang mau on cam lagi? Yakin? Ayo on cam. Ya malu. Yosafat ini dari mana ini kira-kira bos? Dari Bandung Kak. Bandung mana ya? Arca Manik. Oh, Arca Manik ya. Odilia. Iya, tetap dulu. Mantap. Hendrikus ini dari mana Hendrikus? Saya dari Tangerang Kak. Oh, Tangerang Karawaci bukan? Ya. Ini ya, separuh kenal sama Indra berarti ya, Indra. Iya. Oke. Mantap ya. Ya ini nggak ada lagi yang mau. Oh ya udah. Ini ngomong-ngomong Yosafat kenal ada namanya Surya itu kenal nggak? Oh gue kenal. Gading mungkin. Pernah ketemu Kak. Oh pernah ketemu. Wah ya. Itu salah satu seminaris yang top ya di sini ya. Mungkin ntar kamu bisa nyusul ke sini juga. Ya. Oke nih Sam, mantap Sam. Giri-giri boy. Udah siap lu mau main game sini? Oke, yang lain dong, ayo dong. Biar semakin meriah nih. Biar wajah-wajah penuh ketegangannya itu bisa kita lihat sama-sama gitu ya. Hype-nya terasa nanti kalau on cam. Ini Sam ini pernah datang ke seminar ini. Oh, Sam pernah datang ke seminar. Oh, itu. Oh, ya, waktu itu ya. Ya. Iya, dia mungkin boleh memperkenalkan nanti promosi ke teman-teman. Saya kira yang mana ya. Udah, langsung saja kita mulai. Kalau kita mulai kan ini ya. Untuk saudara Gading di-share kan. Biar bisa masuk ke quizzes. Kita bakal main quizzes nih. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa itu quizzes. Biar kita jelasin dulu nih teman-teman. Atau udah tahu semua? Bisa di on mic aja gitu, dikasih tahu udah mengerti apa belum? Nah, ini teman-teman bisa join myquiz.com lalu nanti masukkan kodenya ini atau enggak. Langsung join ke sebentar. Oh ya teman-teman, nanti tuh namanya pakai nama asli ya. Pakai nama asli ya. Iya, jangan pakai nama anime. Yang mana? Jangan pakai nama bapak kamu.
Karena kamu yang main. Ya, itu di chat sudah saya kirim link juga, bisa langsung diklik. Nanti bisa keluar atau enggak, kalau emang nggak bisa join manual. Sudah ada Paulus bagus. Kalau teman-teman ini bersemangat ikut ini ada hadiahnya loh. Hadiah. Beneran ini hadiahnya nanti dikirim langsung ke rumah masing-masing. Jadi bukan kaleng-kaleng. Ditulis namanya sih boleh. Jadi yang mainnya serius ya, karena ini hadiahnya sangat unik, tidak ada di tempat lain. Kalau kalian cari di Lazada itu nggak bakal ada ya. Kalian scroll sampai mampus pun tidak ada, teman-teman. Jadi di kuisis ini bagi pemenangnya akan kita kasih hadiah. Jadi ayo beli semua. Apalagi yang on cam gitu ya. Wah, yang on cam nanti kita kasih hadiah tambahan gitu. Goks pokoknya. On cam double. Iya, double gitu. Double berkat. Mungkin yang lain ada yang mau on cam lagi, ini banyak loh yang ikut, tapi sedikit sekali yang on cam ini ya. Ini William Pratama, Darren, mungkin bisa on cam dulu ini. Belum mandi juga nggak apa-apa, kok santai. Mungkin itu keaktifannya. Tetap ganteng. Oke, ini ada berapa orang yang masuk ini? Teman-teman, saya izin off cam ya, karena jaringan sedang tidak mendukung ya. Jadi siap. Oke. Ini kira-kira ini yang nggak on cam ini udah pada masuk belum? Kalau nggak on cam, seenggaknya on mic gitu. Sepuluh orang masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang sudah masuk. Ini untuk Yosafat udah siap? Siap, Kak. Tadi udah diperhatiin dengan mantap belum? Atau jangan-jangan ntar pakai insting doang nih jawabnya ini? Sudah diperhatiin. Mantap ya. Gokil. Oke, ini udah bisa dimulai belum? Atau belum masuk semua? Apakah dia belum masuk? Yang belum masuk kayaknya, ditunggu coba sebentar lagi. Silakan nih. Ini 2 menit menuju mulainya game ya, teman-teman. Untuk bagus, santai. Ya, persiapkan diri dulu. Jangan buru-buru, tenang. Masih 2 menit, Boy. Mungkin mau makan dulu, terberes makan, atau udah beres. Enggak, maksudnya udah kenyang gitu. Jadi bisa siap gitu ya. Ketinggalan. Iya. Oke, ini banyak sekali yang ikut ya, tapi yang on cam sedikit sekali, nggak apa-apa. Ini bagus, Bagasnya nggak usah diajak games, kan dia kagak ikutan. Ntar curang lagi kalian kong kali kong ya kan, mentang-mentang wajah kalian sama, nanti tukeran orang kan gak lucu juga ya. Oh, Giovanni. Oh, mantap ini. Ngeri-ngeri kali ya. Bertambah 1, ditunggu yang lain. Mantap. Ini kalau Yosafat ini ada kembarannya juga nggak? Siapa tahu kan. Wah, Giovanni ini sepertinya malu-malu ya. Tapi nggak apa-apa. Gokil. Yuk, langsung saja Gading, kita mulai saja. Gaskan. Yuk. Selamat menikmati, teman-teman. Hendrik Fajaran gini kayak gering-gering walaupun seperti tidak on cam, tapi mantap juga. Paulus Rogers tidak ingin kalah. Ini kok ada yang 0 nih, gimana? Tidur apa Bang? Paulus itu apa nih? Bagus, ini mana nama kamu? Oh, ini ternyata ya. Wah, tinggal mau kalah nih Joses nih. Buat yang salah nggak apa-apa ya. Ayo, Alvin, semangat Alvin ya. Bagus ini udah 4 kali itu. Udah 5 itu CV sih biasa. Kayaknya ini di screenshot nih tadi materinya ya. Ini kayaknya tadi ini
Bagas ini screenshot terus pakai 2 device gitu ya. Ini curang nih. Oh enggak. Mungkin 3. Nge-cheat ya. Oke. Mantap nih. Untuk yang salah juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Bagus. Tetap dapat hadiah kok. Hadiahnya itu adalah Masuk rapat. sukacita. Tenang. Oh, aduh, langsung 0 nih ya, bagus ya. Nggak apa-apa. Jangan berkecil hati. Wih, Darren tidak ingin kalah sepertinya. Sahabat juga mengejar dari bawah itu Bapak. Ini Darren punya kembaran juga atau enggak? Ini ketat ya persen, ini 4.600, 4.500. Ini Yosafat nih 3.300 menuju 4.500 saya jelas ya. Ayo, serius. Saya tahu nih pertanyaan-pertanyaannya banyak yang nyeleneh dan menjebak ya, karena saya berusaha lah teman-teman. Bagus ini masih menetap di posisi pertama. Ini Paulus Bagus Adi ini ngeri Bos. Nyaris bener semuanya. Iya, gak apa-apa. Jangan ini dong, jangan mengerukkan tuh. Kasih yang lain. Nampaknya 3 orang sudah selesai ya. Wah, iya ini 3 orang. Yang lainnya masih bisa lah. Tenang, udah diburu waktu kok. Yang belum beres, jangan terpacu sama yang udah beres ya. Tenang, pikirkan matang-matang. Gak usah panik ya, santai. Masih bisa mengejar. Santai. Calm here. Kalau ada batas ikut-ikutan juga itu. Ya. Untuk yang mengalami banyak kesalahan juga tidak apa-apa ya, santuy, karena emang pertanyaannya ada yang sedikit tidak masuk akal. Makanya kalau ada yang bisa jawab itu saya bingung gitu kenapa bisa jawab ya. Matanya jeli sekali berarti. Oh, Joses ini naik ini. Joses makin perlahan ini. Ini apa tadi Yosafat sudah naik tapi turun lagi, tidak apa-apa. Hidup ini harus seperti roda, kadang di atas kadang di bawah, berputar. Tenang, santuy. Nikmati aja. Oh, udah banyak yang udah beres ya. Oh, Joses ini memacu tapi sayangnya masih belum bisa menjadi top 3 ya. Tapi nggak apa-apa. Perjuangannya udah mantap. Sudah banyak yang selesai. Untuk yang lain yang belum beres, relax, pikirkan matang-matang. Ini untuk Bagus ini gimana komentarnya nih soal pertanyaannya, apakah ada yang sulit atau ada yang sulit sekali atau mudah semua ini gimana? Membingungkan ya? Ya itulah cuma pertanyaan. cuma satu sedikit Ya. pertanyaannya. Ya nggak apa. Kalau tidak membingungkan bukan pertanyaan berarti ya. Untuk Yosafat gimana pertanyaannya? Apakah renyah atau tidak gitu? Ada beberapa yang lupa. Ya nggak apa-apa, itu manusiawi. Lupa manusiawi. Karena kalau yang ingat semuanya itu, wah itu pasti curang. Oh enggak, bisa nggak. Itu nggak apa-apa. Tiap orang beda-beda. Untuk Christopher, nggak main. Maaf, saya kira Anda peserta Jampang. Saya masih seminaris, akan terus jadi seminaris. Wah, ini akurasinya 63%. Tenang, bagus. Sebentar lagi kamu akan menyebutkan hal yang sama kayak Kristo sebutkan tadi ya. Saya seminaris. Santuy. Keren ya, berjuang. Ini udah semua atau belum? Ini ada Benedictus Bagas Reditya. Ini saudaranya Bagus loh. Bukan. Oh, bukan. Beda. Kamu ikut semua ini bahaya ini. Beda ya. Oke, kayaknya ini udah perjuangan kalian sudah sampai di sini sebenarnya ya.
Wah, sudah selesai berarti ini. Sudah selesai. Wah, udah ini. Kalian berarti gimana hasilnya? Baik, langsung saya tutup ya. Iya. Dan yes. Oke. Jeng. Wis, yang sudah menang gak usah sombong. Wah, bagus. Gak usah sombong. Coba, bagus. Mungkin ada selebrasi yang ingin dilakukan, mungkin bisa ditunjukkan. Selebrasi nggak apa di sini? Gak bisa malu-malu, santuy. Untuk Hendrikus Fajar Yoga, gimana pertanyaannya, Bos? Susah apa enggak? Ada beberapa yang susah sih, Kak. Oh ya, Pak. Susah atau mudahnya pertanyaan itu ditentukan seberapa berjuang kamu. Anda sangat bijak ya, Andre ya. Ya, saya ini sangat berpatokan kepada Rokli ya. Jadi saya memang semangat gitu hidupnya. Untuk Gading, ya. Tidak, saya hanya menyapa saja. Oke. Abis ini apa dulu? Bentar. Ini Yosafat kok ada apa? Enggak ada apa-apa sebenarnya. Pengen manggil aja ya. Untuk Andreas Joses gimana, Bos? Mungkin ada ulasan ini buat pertanyaan lagi misalnya gitu. Boleh komentar. Mau diketik juga, Bos? Enggak apa-apa, salahin aja itu saudara Gading yang buat. Sebenarnya itu. Ya, yang pasti ini ramai nggak? Apa biasa saja atau tidak ramai gitu? Mungkin bisa ada yang on mic gitu. Untuk Yosafat gimana nih? Seru nggak? Kira-kira atau biasa aja sebenarnya? Seru, Kak. Oh, oke. Jangan bohong kamu. Seru ya. Bagus, mantap sekali ini. Oke. Oh ya, bagi yang top 3 tadi ya. Siapa tadi? Untuk Bagus Adi, terus Semi sama Darren satu lagi Darren. Yang merasa tadi top 3 itu. Ntar DM IG Seminari ya. Nama, terus alamat yang benar ya alamatnya. Ini kan merchandise-nya itu sangat ori gitu ya. Tidak ada di mana-mana. Jadi nama lengkap terus alamatnya kirim ke IG Seminari. Di DM aja. Kita aktif kok di sini buka IG Seminari. Jadi responnya cepat. Santuy. Atau mau ke IG saya? IG saya? Enggak. Ini bukan ajang promosi ya. Maaf, salah saya. Ya, jadi hadiahnya itu akan serius. Tapi mystery box. Nggak bakal bisa dicari di mana-mana. Tidak ada. Kalian cari di Lazada pun sampai Lazada pensiun 20 tahun ke depan nggak ada. Kecuali kalau kalian inisiatif udah punya promosi. Ya begitu. Tapi yang pasti kalau nggak bakal nggak bakal jadi merchandise ya, enak aja. Nggak lama. Itu harus kalian masuk sini dulu baru. Iya. Masa kalau dipaketin, ntar dipakai sama abangnya gimana? Nah, sekarang kita bakal masuk sesi tanya jawab ya, seputaran apapun yang ada di sini, semuanya. Mau ditanyain kita bakal jawab dengan sepenuh hati. Apalagi kalau pertanyaan banyak itu kita semangat. Tapi kok diem ya kan kita malu. Itu agak ya. Misalnya mau nanya Andre kenapa rambut dikeriting boleh. Ya, atau Andre kenapa tampan sekali, ada berapa wanita angel yang suka sama Anda juga boleh. Oke. Boleh silakan sesi tanya jawab dibuka. Apakah ada yang mau bertanya? Ya boleh sahabat boleh. Oh, Sam itu mau nanya tuh. Misi Kak, saya mau nanya. Jarak dari Seminari ke sekolah tuh berapa ya? Kira-kira. Untuk jarak itu sekitaran 4 km. Nah, kita pakai sepeda ke sana. Jadi 4 km itu nggak bakal terlalu kerasa lah. Iya, sip. Terima kasih. Yuk, ada lagi? Tadi kayaknya mau nanya itu. Boleh. Nah itu Yosafat tuh mau nanya. Boleh Yosafat boleh. Nah itu kan tadi jadwalnya kayak penuh banget, jadi bener-bener penuh, kayak gak ada waktu kosong gitu.
Ada. Oh, pasti ada. Kita juga di sini manusia. Jadi ada waktu istirahat ya. Nah, jadi tadi itu ada yang lupa sebenarnya. Habis makan siang itu kita ada waktu tidur siang. Nah, ada waktu tidur siang. Terus kalau misalnya untuk aktivitas pribadi itu kita itu setiap Sabtu pagi kan tadi ada eskul teater dan organ ya. Nah, untuk yang enggak eskul itu kita aktivitas pribadi, bebas mau ngapain asal jangan tidur. Mau nyuci baju kayak kita di sini cuci baju sendiri ya. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk sini dan belum bisa cuci baju sendiri, cucilah baju sendiri ya, mulai dari sekarang. Nah, jadi itu tadi ya, waktu kosong itu tadi, aktivitas pribadi, waktu yang lain eskul kalian enggak, itu bisa. Atau mungkin habis makan siang, kalian enggak mau tidur, produktif sekali gitu hidupnya, itu bisa jadi waktu kosong. Kalian mau belajar lebih di situ juga boleh. Atau mungkin jam kosong juga ada di waktu studi ya. Kalau misalnya guru les yang nggak datang, kalian bisa belajar sendiri di situ, tapi belajar sendiri, nggak boleh tanya-tanya orang ya. Jadi silensium, baca buku. Itu waktu kosongnya, kurang lebih. Terima kasih, Kak. Ya. Tapi kalau untuk jalan-jalan itu pasti ada ya. Minggu keempat itu ada namanya ambulasio. Jalan-jalan. Minggu kelima dong. Oh ya, di masa pandemi ini minggu kelima ya. Ya. Itu bakal ambulasio. Ambulasio itu jalan-jalan, teman-teman. Ya kalau nggak ngerti ya. Pakai sepeda ya jelas. Jadi tapi jangan pulang. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang orang Bandung ya kan, naik sepeda malah pulang gitu, bukannya jalan-jalan. Kan curang gitu namanya. Yang luar kota nanti ngiri, terus yang di misalnya Karawaci ini pengen naik sepeda dari Bandung Karawaci kan kasihan juga ya. Jadi jangan pulang gitu, tolong. Tuh ada jalan-jalan juga teman-teman. Dan biasanya itu di sini karena masa pandemi ya, jadi kita jarang sebenarnya jalan-jalan. Tapi walaupun jarang, di seminar ini juga tuh banyak hal-hal seru tuh. Kayak misalnya ada yang ulang tahun nih, biasanya ada yang ulang tahun itu seru sekali. Misalnya Kristo itu ulang tahunnya tanggal 1 Desember misalnya ya. Nah, saya lupa sebenarnya, tapi ya misalkan tanggal segitu. Nah, biasanya tanggal 1 Desember itu tengah malam kita iseng itu Kristo bisa berubah bentuk gitu nanti tengah malam gitu. Entah dikarungin terus dilempar ke air kan, nggak tahu juga ya. Pokoknya itulah hal-hal menarik yang bikin kita nggak bosan ya kalau walaupun kita berada di sini terus. Terus juga ada tadi tuh ada rekreasi itu banyak sekali ya. Jadi nggak bakal bosan deh. Hal yang banyak ditunggu. Karena di situ banyak yang bawa hobi rumahnya ke sini. Jadi di rumahnya suka main poker, dia cari lawan di sini, cari ada yang bisa main poker enggak, ayo kita main gitu. Untuk ya Safat biasanya di rumah rekreasi ngapain nih? Maksudnya selain yang berhubungan dengan gadget ya? Biasanya cuma main sama teman-teman. Biasanya main apa ya kira-kira? Main basket gitu. Oh, main sepedahan. Basket. Wah, banyak yang suka pasti ini ya. Kalau masuk Sada Sigmat, udah kurang itu orang-orang yang suka sama kamu. Untuk Hendrikus Fajar, apa itu? Kamu suka main apa biasanya di rumah kalau di luar gadget? Sama teman-teman. Main bola sama teman-teman sih, Kak. Oh, main bola. Ya. Di sini juga sering, hampir semuanya suka main bola ya. Weki itu juga tuh, dia selalu main bola ya. Itu Weki itu sangat jago itu dia. Yang lain main basket, dia paksa, ayo main bola. Bola basket saya pakai main bola. Ya, jadi itulah serba-serbi seminar ya. Ada yang mau ditanyain? Mungkin. Ya, mungkin Hendrikus tadi mau nanya apa gitu. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oh, boleh. Misalkan kalau udah lulus dari seminaris nanti kemana? Nah, itu. Jadi kita itu bisa lanjut ke namanya dari seminari menengah itu ke seminari tinggi. Nah, seminari tinggi ini ada biara. Ya, atau biara ya. Jadi ada intinya di Bandung ini ada dua pilihan. Ada namanya Projo Bandung. Ya, mungkin bisa dicari di Google apa itu Projo Bandung. Nah, terus ada juga Ordo Salib Suci, OSC. Nah, itu ada dua pilihan, kalian dari sini itu bakal mana? Itu. Atau mungkin kalau mau keluar kota juga bisa. Jadi di dunia panggilan ini dari seminari menengah itu, seminari tingginya itu banyak pilihan-pilihan yang menarik gitu ya. Yang kalian tahu itu namanya frater. Nah, dari sini kalian masuk seminari tinggi, setelah menjalani hidup beberapa bulan bakal jadi frater. Gitu. Ya, pengen jadi frater bagus. Boleh. Iya, bagus semangatnya ini saya suka ini ya. Untuk Hendrikus Fajar mau jadi frater? Mau, Kak. Oh, kalau saya sih maunya jadi pastor ya. Ya ini nampak nih wajah-wajah penuh semangat nih untuk Joses. Gimana? Mau mengikuti jejak kakakmu di sini? Kakakmu di sini tuh bersemangat loh, Joses. Sangat luar biasa, paling tekun.
Lanjut deh. Jadi wah gak kerasa nih kita udah berapa jam ternyata duduk depan monitor ini ya. Dan sekarang adalah sayonara teman-teman. Ya sekarang ada penutupan. Tapi sebelumnya jangan dulu lift meet. Jauh-jauh tangan, jauh-jauh tangan. Jangan dulu lift. Jangan tekali. Ya jangan. Nah, karena sebelum kita ada penampilan pecah band gitu kan dari tadi sudah koar-koar ya kan berisik pecah band pasti penasaran ya. Apa penasaran gak bagus? Penasaran. Iya, kamu Yosafat penasaran tidak pecah band seperti apa? Penasaran gak? Ya, kalau pecah band itu Hendrikus Fajar, saya yakin pasti penasaran jadi saya nggak usah tanya langsung aja ini penampilan dari kita. Yang mau joget-joget nggak apa-apa, karena ini saya akui lagunya bagus. Tatap mataku kawan, lupakan semua yang menghalangi, berjalanlah bersamaku, aku kan selalu menemani, aku tahu bebanmu pasti berat kawan, terasa sulit jika dihadapi sendirian. Masalah akan selalu ada menghalangi mimpi kita, namun yakinlah kita akan bisa melewati semua rintangannya. Bersama-sama merintis mimpi kita, mantapkan langkah untuk jadi yang lebih baik, hidup dalam sukacita. Akan selalu ada terkalai mimpi kita, namun yakinlah kita akan bisa melewati semua rintangannya. Mari kita bersama-sama merintis mimpi kita, mantapkan langkah untuk jadi yang lebih baik, hidup dalam sukacita. Ya, jadi itu ya teman-teman. Salah satu persembahan dari pecah band. Mantap kan? Ya. Bagus kan? Mantap. Mantap ya. Untuk mengakhiri acara ini teman-teman, jadi kita on cam semua ya, kita foto dulu. Oh, biar kita foto bareng yuk, foto bareng yuk. Saya udah bilang yang belum mandi pun nggak apa-apa. Yang penting kita bersukacita bersama-sama di sini. Kita foto bareng dulu. Oh, Giovanni, ya mantap. Oke, yang lainnya nggak ada lagi mau? Ayo. William Pratama, Alvin, Darren. Boleh. Yo, Darren ya. On cam semua ya. Alvin. Iya. William Pratama. Ini udah semua ini.
Yaudah ya. Soalnya kita bergaya dulu. Nggak, di sini nggak terlalu formal. Jadi mau bergaya sambil gimana pun nggak apa-apa ya. Ayo, gaya. Siapa yang foto? Yuk. 1, 2, cekrek. Iya, lagi. Foto lagi, sekali lagi. Oh, ini ada yang baru on cam. Ya, nggak apa-apa. Ayo kita foto dulu, boy. Yuk, 1, 2, gaya. 2, 3. Ya. Sip. Mantap kali ini. Dengan demikian acara ini kami akhiri ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih. Tapi sebelum selesai, sebaiknya kita tutup dengan doa juga. Iya, tadi kan dibuka oleh doa, sekarang harus ditutup dengan doa juga. Ya, mari teman-teman, sebelum kita menyelesaikan acara kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur henti-hentinya kami aturkan kepadamu, karena Engkau telah hadir menyertai kami sepanjang berjalannya acara ini. Semoga apa yang telah kami terima, apa yang telah kami dapatkan, semakin membuat diri kami untuk dapat menanggapi panggilan-Mu, agar kami semakin mendengar panggilan-Mu. Kiranya apa yang akan kami jalankan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan selalu Engkau sertai. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Antonius dari Padua, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, mantap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kami tunggu kalian di sini ya. Kami tunggu kalian di sini. Terima kasih Pak Haryadi. Terima kasih. Dadah semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.